Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kalila Salwani Fabanyo dengan NPM 022724111101 dari kelas 3B Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kairo. Baik teman-teman, sekarang saya kembali lagi membuat tugas video dari mata kuliah Ekonomi Syariah. Tapi kali ini saya akan membawa materi yang berbeda. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik teman-teman, peran Bank Indonesia atau BI setelah beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK mengalami perubahan signifikan, terutama terkait dengan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengaturan dan pengawasan bank secara mikroprudensial beralih sepenuhnya ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Di sini ada 3 pilar tugas utama Bank Indonesia pasca OJK. Setelah pengalihan fungsi tersebut, BI tetap memiliki peran sentral sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dengan fokus pada 3 pilar utama tugasnya, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ini adalah tugas inti dari BI yang bertujuan utama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah mencakup 2 aspek, yaitu yang pertama, stabilitas harga atau pengendalian inflasi melalui operasi pasar terbuka atau OPT. Penetapan suku bunga atau BI rate atau saat ini BI policy rate dan kebijakan giro wajib minimum atau GWM. Dan yang kedua ada stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Selanjutnya yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. BI memiliki wewenang penuh untuk mengatur, menjaga dan menjamin kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Ini mencakup yang pertama, perumusan kebijakan dan standar sistem pembayaran. Selanjutnya, pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Selanjutnya, penyediaan layanan sistem pembayaran yang efisien, aman, dan handal seperti sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI RTGS. Selanjutnya, pengedaran uang rupiah atau uang kartal, yaitu kertas dan logam, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan uang di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan atau SSK. Meskipun pengawasan bank secara mikroprudensial beralih ke OJK, BI tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan atau SSK, terutama melalui kebijakan makroprudensial dan fungsi jaring pengaman sistem keuangan. Aspek penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yaitu yang pertama, kebijakan makroprudensial, yaitu BI berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang fokus pada pencegahan risiko sistemik, menjaga kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan, misalnya melalui ketentuan rasio loan to value atau LTV. Selanjutnya, lender of the last resort atau LOLR. BI berfungsi sebagai penyedia dana pinjaman terakhir bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, namun hanya dalam kondisi yang membahayakan stabilitas sistem keuangan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, koordinasi di Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, yaitu BI aktif berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti OJK, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk memantau dan mengambil langkah penanganan krisis sistem keuangan.
Selanjutnya kita masuk pada latar belakang pemisahan fungsi BI dan pembentukan OJK. Sebelum OJK beroperasi penuh, Bank Indonesia memegang 3 fungsi besar, yaitu yang pertama mengatur dan menjaga stabilitas moneter, yang kedua sistem pembayaran, dan yang ketiga pengaturan dan pengawasan perbankan. Namun, krisis pada tahun 1998 menunjukkan bahwa pengawasan sektor keuangan perlu dilakukan secara lebih terintegrasi. Tidak hanya di perbankan, terdapat kebutuhan lembaga yang independen, mengawasi seluruh industri keuangan secara konsisten, dan juga mencegah risiko penularan atau kontagion antara lembaga keuangan. Hal ini melahirkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang memindahkan fungsi pengawasan mikroprudensial dari BI ke OJK. Mulai dari tanggal 31 Desember tahun 2013, OJK resmi mengambil ahli pengawasan perbankan dan BI tidak lagi mengawasi bank secara langsung. Namun, BI tetap memegang peran strategis dalam stabilitas keuangan, tetapi fokusnya berubah. Selanjutnya, mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Fungsi ini justru semakin penting setelah OJK berdiri karena BI menjadi lebih fokus mengatur sistem pembayaran tunai, peredaran uang, pengamanan uang rupiah, dan juga penukaran uang. Selanjutnya yang kedua, sistem pembayaran non tunai. Infrastruktur pembayaran atau RTGS, SKNB, dan BI Fast. Perizinan vintage terkait payment, contohnya seperti e-money, kris, switching, clearing, dan lain-lain. Ketiga, standarisasi dan inovasi digital. Yang pertama ada kris, selanjutnya Open API BI atau BI Open API Payment. Selanjutnya ada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSP tahun 2025. Dengan pesatnya digitalisasi ekonomi, sistem pembayaran menjadi pilar penting stabilitas ekonomi dan BI menjadi otoritas tunggal di sektor ini. Selanjutnya, menjaga stabilitas sistem keuangan atau SSK melalui kebijakan makroprudensial. Ini adalah peran baru yang diperkuat setelah fungsi mikroprudensial diserahkan kepada OJK. Bedanya, mikroprudensial OJK dan makroprudensial dari BI adalah aspek mikroprudensial OJK dan makroprudensial BI, yaitu fokus bank atau lembaga keuangan secara individual, sistem keuangan secara keseluruhan, yaitu untuk menstabilitas sistem keuangan dan pencegahan risiko sistemik. Instrumen pengawasan bank seperti penilaian GCG, selanjutnya kepatuhan GWM, selanjutnya LTV atau FTV, DPK, dan pembiayaan sektor prioritas. Selanjutnya kita masuk ke instrumen makroprudensial yang diatur oleh BI. Yang pertama ada Countercyclical Capital Buffer atau CCB. Yang kedua, rasio intermediasi makroprudensial atau RIM. Yang ketiga ada rasio penyangga likuiditas atau PLM. Yang keempat ada loan to value atau LTV atau financing to value atau VTV. Yang kelima ada rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM. Dan yang keenam ada kebijakan pendalaman pasar keuangan. Selanjutnya fungsi koordinatif BI dalam SSK. BI menjadi anggota kunci Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK bersama Kemenkeu, OJK, dan LPS. Selanjutnya BI berperan dalam deteksi risiko sistemik, memberikan data makro keuangan,
Penyediaan likuiditas jaring pengaman sistem keuangan atau JPSK, dan merumuskan langkah-langkah penanganan krisis. Selanjutnya kita masuk pada hubungan dan pembagian tugas BI, OJK, dan LPS. Pembagian peran inti. Lembaga peran yaitu termasuk BI moneter, sistem pembayaran makroprudensial OJK, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan atau perbankan pasar modal atau IKNB, LPS menjamin simpanan dan revolusi bank. Selanjutnya B, skema koordinasi yaitu forum rekonsiliasi data perbankan. BI dan OJK berbagi data untuk analisis moneter dan makroprudensial. Selanjutnya KSSK atau Koordinator Stabilitas Sistem Keuangan Nasional. Selanjutnya MOU BI OJK terkait pertama pertukaran informasi, yang kedua protokol krisis, yang ketiga pengawasan terpadu makro mikro. Kebijakan yang saling memengaruhi, misalnya LTV memengaruhi kredit perbankan. Yang keempat, dampak operasional setelah OJK mengambil alih pengawasan perbankan. Bank Indonesia berubah fokus sebelum OJK, yaitu BI memeriksa kesehatan bank, yaitu onsite atau offsite. BI memberi sanksi kepada bank, dan BI mengatur prudential banking. Dan selanjutnya setelah OJK, BI tidak lagi memeriksa bank, dan BI tidak memberi izin pendirian bank, dan BI juga tidak mengurus GCG atau rasio-rasio prudensial individual. Dan sekarang BI kini fokus kepada stabilitas rupiah, transmisi kebijakan moneter, dan juga risiko sistemik. Selanjutnya OJK menjadi pengawasan utama perbankan. Analisis CAMELS, perizinan bank, dan ketentuan prudensial, yaitu seperti BMPK, PDN, dan juga KPMM. Selanjutnya yaitu contohnya seperti perlindungan konsumen. Selanjutnya C, perbankan menghadapi dua otoritas. BI mengatur perbankan dari sisi sistem, OJK mengatur dari sisi lembaga per lembaga. Yang kelima, tantangan yang muncul setelah beroperasinya OJK. Yang pertama, koordinasi kebijakan, yaitu sering terjadi interaksi antara kebijakan BI dan OJK. Misalnya BI ingin mendorong kredit melalui pelonggaran LTV. Selanjutnya OJK harus memastikan kesehatan bank tetap terjaga. Selanjutnya juga koordinasi intensif diperlukan agar kebijakan tidak kontradiktif. Selanjutnya kebutuhan integrasi data. Karena BI tidak lagi mengawasi bank secara mikro, maka dibutuhkan akses data perbankan, pelaporan ke BI oleh OJK, dan standarisasi data digital. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan yang semakin kompleks, yaitu fenomena baru seperti vintage, shadow banking, aset digital, dan juga payment innovation. Semua ini memerlukan koordinasi BI OJK yang semakin erat. Selanjutnya yang keenam, contoh konkret peran BI setelah adanya OJK. Menetapkan LTV untuk kredit properti agar tidak menimbulkan bubble. BI Fast untuk efisiensi sistem pembayaran nasional. KRIS sebagai standarisasi QR nasional. Makroprudensial insentif untuk mendorong UMKM atau
RPIM. Selanjutnya, pengendalian inflasi bekerja sama dengan pemerintah daerah. Stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar. Nah, semua ini adalah kebijakan yang berbeda dengan pengawasan bank yang dikerjakan oleh OJK. Jadi setelah OJK beroperasi, peran Bank Indonesia tidak berkurang tetapi berubah fokus, yaitu yang pertama tetap sebagai otoritas moneter, yaitu mengendalikan inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan likuiditas. Selanjutnya yang kedua, berperan penuh di sistem pembayaran baik tunai, non-tunai, hingga digitalisasi ekonomi. Dan yang terakhir, menjaga otoritas makroprudensial, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, koordinasi erat dengan OJK dan LPS melalui KSSK untuk mencegah dan menangani krisis. Selanjutnya, memperkuat stabilitas keuangan di era digital melalui inovasi sistem pembayaran dan kebijakan makroprudensial. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi setelah OJK mulai beroperasi dan mengambil alih fungsi pengawasan perbankan secara mikroprudensial, peran Bank Indonesia bertransformasi dengan fokus pada 3 tugas utama, yaitu menjaga stabilitas moneter melalui pengendalian inflasi, nilai tukar, dan likuiditas, mengatur serta mengawasi sistem pembayaran baik tunai maupun digital, termasuk pengembangan infrastruktur seperti tadi BI Fast dan KRIS, serta menjalankan kebijakan makroprudensial untuk mencegah risiko sistemik dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui instrumen seperti LTV, RIM, dan countercyclical buffer. Dalam arsitektur stabilitas keuangan nasional, BI berperan penting dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK bersama OJK, LPS, dan Kementerian Transformasi Keuangan. peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. BI justru memegang peran lebih strategis sebagai penjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan Indonesia. Baik teman-teman, itulah penjelasan singkat materi tentang maaf jika ada kesalahan kata atau tindakan. Bye bye. 다음에